Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang budaya populer Islam. Nah, yang pertama yang akan kami bahas yaitu tentang pengertian budaya populer Islam. Jadi, budaya populer Islam ini untuk saat ini disebut sebagai budaya pop, di mana budaya ini paling banyak dinikmati oleh masyarakat. Nah, pemaknaan terhadap budaya populer ini merupakan budaya yang dikonsumsi oleh masyarakat umum hingga masyarakat tersebut mempraktekkan kebudayaannya. Jadi, budaya populer ini lebih dikenal karena adanya pengaruh media massa dan berbagai faktor lainnya. Budaya pop ini justru tidak melihat budaya-budaya kelas tinggi maupun kelas elit, namun lebih melihat bagaimana masyarakat itu mempraktekkan kebudayaannya dan bagaimana masyarakat mengkonsumsi terkait dengan budaya pop itu sendiri. Nah, budaya pop ini bisa diterapkan oleh masyarakat yang bisa berupa gaya berpakaian, penggunaan bahasa gaul, ritual ucapan, dan makanan yang dimakan oleh orang merupakan contoh dari budaya populer. Kemudian, budaya populer ini tuh diinformasikan oleh media massa. Budaya massa itu merupakan budaya populer yang dihasilkan melalui teknik-teknik industrial produksi massa dan dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan dari khalayak konsumen massa. Jadi, kata populer yang sering disingkat dengan pop itu mengandung arti yang dimana dikenal dan disukai oleh banyak masyarakat umum. Seperti halnya kebutuhan masyarakat pada umumnya. Nah, menurut Raymond William dalam Store tahun 2004, istilah populer ini memiliki 4 arti. Yang pertama, banyak disukai oleh orang. Yang kedua, jenis kerja rendahan. Yang ketiga, karya yang dilakukan untuk menyenangkan orang. Dan yang keempat, budaya yang memang dibuat oleh orang untuk dirinya sendiri. Kemudian, menurut Tresia itu menyatakan bahwa budaya populer itu merupakan budaya orang-orang yang memungkinkan banyak yang dipakai untuk melihat kehidupan masa kini. Dalam Islam sendiri, tidak dibolehkan mengikuti gaya suatu kaum tanpa ada dasar dan tujuan tertentu, apalagi hanya mengikuti tren yang sedang berjalan. Nah, Islam sendiri juga sudah memberikan pedoman hidup bagi umatnya melalui Al-Quran dan hadis yang dapat diambil ibrah serta contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Islam itu sudah memberikan kemudahan dalam bergaul serta berpakaian menurut syariat agama, sehingga tidak seharusnya Islam membiarkan umatnya mengikuti cara bergaul dan berpakaian yang tidak berdasarkan syariat. Kemudian yang kedua yaitu tentang faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya budaya populer Islam ini. Nah, jadi adanya arus globalisasi di tengah-tengah masyarakat itu telah memberikan dampak besar dalam keberadaan kebudayaan setempat. Tetapi budaya populer ini dianggap lebih fleksibel dan mudah dipahami, di mana budaya ini telah mendapatkan dukungan dari penggunaan perangkat berteknologi tinggi sehingga memicu penyebaran yang begitu cepat dan mendapatkan respon dari sebagian masyarakat. Selain itu, budaya populer ini dianggap sebagai budaya yang instan dan cenderung melawan proses sehingga golongan masyarakat yang tidak sependapat dengan budaya populer ini menganggap sebagai budaya peradaban yang dangkal pemikirannya, tanpa nilai, makna yang kurang jelas, mencari sensasi, dan
memiliki potensi untuk merusak masyarakat yang berjiwa konsumsif dan hedonis. Kemudian, menurut Riza, tahun 2018 itu mengungkapkan ada 4 faktor. Yang pertama, pola berpikir. Jadi, pola berpikir ini merupakan cara berpikir yang cepat untuk senantiasa mendapatkan kesenangannya. Jadi, tanpa dia memperhatikan kualitas jiwa, popularitas daripada spiritualitas, serta banyak hal lainnya. Nah, misalnya, banyaknya buku atau forum seminar how to yang menawarkan cara cepat menjadi miliarder. Nah, cepat menjadi pintar dan bahkan instan mempelajari Islam. Masyarakat Islam yang terperangkap cara berpikir populer ini akan menjadi masyarakat yang malas berpikir, cari enak dan jalan pintas. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi populer. Nah, komunikasi ini dicirikan seperti dakwah yang dihiasi oleh imajinasi dan fantasi-fantasi yang biasa hidup di dalam budaya populer. Bisa bahasanya, tindakan, dan penampilannya. Misalnya, dakwah Islam yang mengandung unsur komedi, lawakan, banyolan yang kerap muncul di televisi. Seperti halnya para dai, ustadz, kiai pun berperan sebagai bintang iklan di hadapan masa penggemar. Nah, akhirnya secara pasif masyarakat itu menirukan kebiasaannya, penampilannya, dan gaya hidup mereka. Kemudian yang ketiga yaitu ritual populer. Nah, ritual populer ini biasa dilakukan untuk mengikuti paradigma budaya populer yang bermotif komoditas. Nah, ritual-ritual ini diubah sedemikian rupa sesuai dengan prinsip perbedaan sosial dan pencapaian prestis, kelas, dan status. Nah, misalnya umroh bareng idola. Nah, ritual ini diasosialisasikan berdasarkan kelas sosial. Demikian halnya dengan zikir akbar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau kota dengan tema-tema khusus. Berbuka puasa bersama yang diorganisasikan berdasarkan kelas-kelas sosial di dalam masyarakat, seperti paket-paket berbuka yang diadakan di hotel-hotel berbintang dan dikaitkan dengan kehadiran selebritas di dalamnya. Kemudian yang terakhir yaitu simbol populer. Nah, simbol populer ini merupakan penampilan yang mengarahkan pada penampilan yang menyakup nilai dari pakaian atau aksesoris yang menekankan efek kesenangan, simbol, status, tema, prestis, daya pesona, dan berbagai selera populer lainnya. Misalnya, menjadi pengikut atau peniru dari model penampilan para elit agama, seperti ustadz, kiai, dai, di mana model-model baju yang mereka dikenakan itu akan menjadi tren dan menciptakan gaya hidup yang bisa ditirukan oleh masyarakat sekitar. Berikutnya adalah macam-macam tren budaya populer. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan budaya itu mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Nah, dampak dalam fenomena tersebut itu berpengaruh terhadap perubahan sikap suatu masyarakat. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, survei media sosial yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat yang pertama adalah Facebook, yang kedua adalah YouTube, yang ketiga konser musik dan media sosial lainnya. Dan dampak ini itu menimbulkan suatu tren tersendiri. Salah satunya adalah K-pop, kemudian Hollywood, kemudian Bollywood, dan budaya tren lainnya seperti itu. Dan budaya ini itu juga kadang mempengaruhi terhadap ibadah seseorang atau suatu golongan yang akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Baik, materi
materi yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu tentang kesalehan beragama dan komodifikasi agama. Di sini ada penjelasan tentang kesalehan beragama, yaitu sebuah bentuk dari kebajikan yang dilakukan oleh umat Islam di mana mereka mempunyai ketaatan dalam beribadah atau beragama. Nah, sedangkan komodifikasi agama adalah berbicara agama sebagai pengaruh besar dalam perubahan dan tumbuh kembangnya budaya masyarakat dengan memanfaatkan keuntungan dari yang dimiliki seseorang. Nah, jadi di kesalahan beragama ini kita tertuju atau fokus kepada amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang saat beribadah. Jadi keyakinan gitu ya. Dan fokus yang paling utama yang dicontohkan dari beragama itu sendiri, contohnya agama Islam, yaitu fokus dalam rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat Islam tersebut, yang mana seperti yang kita tahu bahwasanya rukun Islam itu sendiri ada syahadat, lalu sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan yang terakhir adalah haji. Nah, yang menjadi permasalahan di sini ialah bagaimana kesalahan beragama ini tetap berjalan di kondisi zaman yang sudah mulai berkembang tersebut. Nah, di sini ada 2 ranah dalam kesalahan beragama ya, yaitu ada kesalahan individual. Maksudnya di sini kesalahan beragama individual dan kesalahan beragama publik, yang mana kesalahan individual ini hanya untuk pada diri kita sendiri yang mengerjakan, namun beda lagi dengan kesalahan beragama publik. Jadi kesalahan beragama individual itu masuk ke dalam diri kita sendiri yang mengerjakan, namun kesalahan publik beda lagi dengan kesalahan individual, juga berbeda dengan kesalahan sosial, karena kesalahan sosial ini masuk dalam sikap dalam sikap hidup filantropis, sedangkan kesalahan beragama kesalahan beragama publik itu seperti etos kerja, disiplin waktu, lalu tertib sosial, toleransi beragama, ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, demokrasi, HAM, nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kesederajatan serta kemanusiaan. Lalu di dalam kesalehan beragama ini ada 4 varian kesalehan yang mana yang beragam, yang mana ia dikategorikan dari dua hal tadi, yaitu individual dan publik. Itu dapat dikatakan atau disebut dengan kuadran kesalehan. Nah, di sini ada 4 varian kesalehan sesuai dengan perkembangan zaman ya, karena sudah ada medsos dan lain sebagainya yang sudah berkembang. Jadi ada 4, yaitu ada kesalehan individual yang positif, tapi kesalahan publiknya itu negatif. Nah, di sini kita bisa melihat fakta ya yang terjadi. Jadi individual positif ini ketika orang itu tanpa mau mempublikasikan apa yang sudah ia kerjakan dari salah satu atau beberapa ibadah yang dia lakukan. Jadi dia lebih condong ke dirinya sendiri, tidak ingin untuk dipublikasikan. Tapi biasanya seseorang untuk mempublikasikan sesuatu ibadah atau lain sebagainya atau ilmu itu biasanya hanya sekedar mengajak orang atau mengajak kebaikan kepada orang lain, atau hanya sekedar untuk mengintrospeksi diri dia, menjadi self reminder gitu. Nah, itu sudah entah wallahu alam ya dari kegiatan yang dia lakukan itu untuk dirinya atau bagaimana. Jadi lalu ada kesalahan individual negatif tapi kesalahan publiknya positif. Jadi dia mungkin
dalam realita kehidupan kita ya, ada seseorang yang di kesehariannya dia itu kesolehannya biasa aja gitu, malah lebih buruk, ada yang seperti itu, tapi dia aktif dalam publikasi kesalehan beragama seperti selalu mengingatkan berpuasa sunnah seperti atau mengingatkan selalu membaca Al-Kahfi dan lain sebagainya gitu, tapi ternyata dia tidak melakukannya gitu. Lalu ada yang ketiga, yaitu kesolehan individualnya menjadi positif serta kesolehan publiknya juga positif, jadi mereka tuh berdampingan, seimbang ya. Nah itu yang seharusnya kita terapkan gitu ya. Dan yang terakhir adalah kesolehan individual dan publiknya negatif. Nah ini yang harus kita hindari dari kesolehan beragama di masa modern dan kepopuleran muslim sekarang ya. Selanjutnya kita membahas tentang komodifikasi beragama. Nah, apa sih yang dimaksud dari komodifikasi agama tadi yang sudah saya jelaskan, namun sekarang saya akan memberikan referensi atau pendapat dari Sari bahwasannya komodifikasi adalah proses transformasi sebuah objek seperti barang, jasa beserta nilai gunanya atau use value yang melekat menjadi sebuah komoditas yang mempunyai nilai jual dan nilai takar di pasar. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa komodifikasi merupakan sebuah proses perubahan atau transformasi dari nilai guna menjadi nilai jual. Misal nih, ketika kita melihat perubahan suatu barang, contoh di masa atau di zaman kakek nenek kita yang terdapat warung makan yang menyediakan minuman gratis. Jadi sudah tersedia galon atau tempat minum ya, dan kita mengambil sendiri tanpa harus membayar setelah minum. Jadi yang harus kita bayar itu hanya makanannya saja gitu. Namun seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi dan barang-barang populer lainnya, itu dapat merubah minuman yang tadinya gratis jadi bernilai. Contohnya sekarang kita sudah menemukan berkembang minuman dalam kemasan gitu ya, air mineral ya. Lalu berkembang lagi menjadi tempatnya itu seperti botol, bukan seperti lagi emang botol ya. Dan itu tuh ukurannya berbeda-beda dari paling kecil, sedang dan besar gitu. Dan akhirnya bervariasi lagi dari air mineral biasa menjadi ada yang berrasa, ada yang berwarna dan lain sebagainya gitu. Nah, lalu itu kan contoh dari perkembangan zaman komodifikasi ya. Ternyata komodifikasi ini juga berdampak dalam agama. Contohnya kita temui sekarang dakwah Islami ya, yang sebenarnya kita sering bisa dengar dan sering dengar di masjid setelah sholat atau sebelum sholat gitu ya, biasanya tergantung program masjidnya itu sendiri gitu. Nah sekarang sudah ada televisi, sudah ada YouTube, sudah ada media-media lain, radio dan segala macam. Itu dakwah tentang keagamaan bisa ditayangkan di sana dengan dimanfaatkan apa yang mereka miliki. Jadi channel TV atau siaran TV itu memanfaatkan seperti orang-orang yang berilmu, yang keagamaan, memiliki ilmu agama itu untuk menyampaikan ilmu mereka melalui televisi, dengan mereka itu berlomba-lomba siaran mana yang penontonnya paling banyak gitu. Dengan penonton yang paling banyak lah mereka mendapatkan nilai keuntungan yang besar seperti itu. Nah, jadi tidak dapat dihindari ya komodifikasi agama dan kesalehan beragama ketika kita berada di dalam zaman yang populer seperti ini.
karena tidak hanya di masa sekarang saja berkembang, tapi semenjak atau selama Nabi Muhammad SAW berdakwah, itu juga mengalami perkembangan dalam berdakwah ya, yang tadinya awalnya berdakwah melalui lisan dakwah, lalu berkembang menjadi cerita, lalu dakwah yang disisipkan dengan ilmu pengetahuan, hingga akhirnya berkembang pada masa era kontemporer yang tadi saya sebutkan itu, yaitu dari berdakwah melalui media-media sosial seperti televisi, film, stiker, hingga fashion. Nah, jadi antara kesalehan beragama dan komodifikasi agama ini juga sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing sesuai yang digunakan dan dilakukan oleh yang bersangkutan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke saya sendiri dong. Enggak, udah gitu aja kali ya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya dan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu aja.